Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bisa share screen. Saya lanjutkan materinya hari ini. Sudah bisa ya? Baik, sebentar. Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai materi saya kali ini. Saya membahas mengenai metrologi dan juga kalibrasi. Mohon maaf, terpaksa kuliahnya masih Zoom karena saya batuk banget, jadi daripada ke kampus nanti nularin gitu ya. Metrologi itu apa? Metrologi adalah apa ini? Ukuran suatu objek baru dapat diketahui setelah objek itu diukur. Nah, penerapan metrologi dapat dilakukan awal dimulainya di tahap perancangan, kemudian pada tahap ini spesifikasi bahan dan komponen yang akan digunakan harus ditetapkan untuk menjamin kemudahan pengerjaan dan menjamin produk akhir. Jadi metrologi bisa mulai dilakukan di awal tahap perancangan. Kemudian selain tadi spesifikasi bahan dan komponen yang akan digunakan, maka perlu juga diketahui ukuran tiap bagian dan spesifikasi produk akhir yang akan dibuat itu seperti apa. Ketika kita merancang, kita harus tahu juga spesifikasi akhir yang kita inginkan itu seperti apa. Jangan sampai ketika merancang suatu objek atau suatu prototype gitu, kita nanti belum fix gitu ya, sehingga harus banyak dilakukan pengulangan atau penyempurnaan. Dengan kita paham atau di dalam menentukan nanti spesifikasi akhirnya seperti apa, nanti tentu akan mempersingkat pengerjaannya dan juga biayanya lebih rendah gitu ya, biaya pengerjaannya. Metrologi itu adalah suatu ilmu tentang pengukuran secara luas. Nah, kegiatan mengukur itu sendiri dapat diartikan sebagai proses membandingkan suatu objek terhadap standar yang relevan dengan mengikuti prosedur tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tersebut. Apa saja manfaat pengukuran? Yang pertama, membuat gambaran melalui karakteristik suatu objek atau proses. Kemudian, mengadakan komunikasi antar perancang, pelaksana, pembuat, penguji mutu, dan berbagai pihak lain yang terkait. Dan manfaat pengukuran juga kita bisa memperkirakan hal-hal apa yang akan terjadi, dan tentu saja untuk pengendalian recording in progress atau produk yang ingin kita hasilkan. Berikut ini beberapa istilah di dalam metrologi. Saya yakin banyak yang sudah mengerti apa itu kalibrasi, verifikasi, resolusi, akurasi, dan lain sebagainya. Jadi ini silahkan dicari definisinya masing-masing seperti apa. Istilah-istilah di dalam metrologi. Berikutnya mengenai metrologi ini, konsep dasarnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu metrologi legal dan metrologi teknis. Metrologi legal ini adalah metrologi yang harus dilakukan karena sudah ada undang-undangnya. Jadi kalau tidak dilakukan nanti berarti karena sanksi gitu ya. Sedangkan metrologi teknis ini bisa untuk bisa implementasi di industri atau implementasinya di scientific gitu ya, di bidang penelitian.
Pembagian ilmu meteorologi berdasarkan disiplinnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah meteorologi dimensi, kemudian meteorologi mekanik, meteorologi fisik, dan meteorologi listrik. Masing-masing definisinya silakan dibaca sendiri. Kemudian berdasarkan aplikasinya, meteorologi dikelompokkan menjadi meteorologi industri, meteorologi medik, kemudian meteorologi astronomi. Di dalam meteorologi industri ini fokusnya adalah untuk pengendalian mutu produknya. Sedangkan meteorologi medik ini kaitannya sebenarnya dengan meteorologi legal, yaitu agar ada atau diperoleh ketepatan analisis medis dalam pelayanan kesehatan. Sementara berdasarkan tadi legalitasnya ada meteorologi legal. Meteorologi legal ini mengelola aturan ukuran. Jadi meteorologi legal ini mengelola aturan ukuran, metode pengukuran, peralatan ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang tujuannya adalah melindungi kepentingan umum gitu ya dalam hal kebenaran pengukuran. Kemudian meteorologi teknik atau meteorologi ilmiah ini tadi memiliki bidang kelola yang sama dengan meteorologi legal, tapi tujuannya untuk kepentingan industri, penelitian, pengembangan pendidikan, dan lain-lain yang tidak memerlukan undang. Jadi meteorologi teknik ini tujuannya sebenarnya untuk pengendalian mutu gitu ya, pengendalian mutu baik itu di industri maupun di penelitian. Boleh dilakukan, misalnya boleh juga tidak, tapi kalau meteorologi legal ya tentu saja harus dilakukan karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum. Ini berikut ini adalah beberapa bidang di dalam meteorologi legal dan juga undang-undangnya. Ini kaitannya dengan perlindungan konsumen. Contohnya ini ya, ini Pertamina gitu ya. Pertamina itu harus menerapkan meteorologi legal di dalam menjual produknya. Contoh meteorologi legal. Meteorologi teknik, kalau legal tadi harus dilakukan, kalau ini sebenarnya sukarela. Rela boleh dia melakukan, boleh tidak. Ya. Misalnya di lembaga penelitian gitu ya, apakah harus dilakukan ya kalau dia ingin kegiatan penelitiannya memiliki mutu yang baik tentu harus dilakukan, tapi kalau enggak ya enggak apa gitu. Sama juga di industri gitu ya, di industri boleh dilakukan, boleh tidak. Berikutnya mengenai kalibrasi. Apa saja yang bisa dikalibrasi? Yang bisa dikalibrasi adalah alat atau benda ukur yang memiliki satuan dan juga alat benda ukur penjamin. Dua hal ini adalah alat-alat yang dapat dikalibrasi. Tujuannya apa kalibrasi? Tujuannya adalah menentukan deviasi kebenaran konvensional nilai penunjukan suatu instrumen ukur. Yang kedua, menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun standar internasional. Ini manfaat kalibrasi sesuai panduan ini ya, panduan apa ini akan dibaca internasional apa saya lupa ya ini. Panduan kalibrasi internasional, bahwa manfaat kalibrasi yang pertama adalah untuk mengkonfirmasi besarnya pergeseran dari nilai standar atau alat ukur yang dapat menimbulkan keraguan terhadap hasil yang diperoleh dengan berjalannya waktu. Yang kedua, untuk mengkonfirmasi ketidakpastian yang dapat dicapai oleh standar ataupun alat ukur. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap taksiran penyimpangan antara nilai acuan dan nilai standar atau nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur. Jadi ini manfaat kalibrasi menurut panduan ILAC OIML ini.
Manfaat kalibrasi secara teknis, ya ini dari hasil kalibrasi kita bisa mengetahui kesalahan penunjukan instrumen ukur. Kemudian sistem pengukuran atau bahan ukur atau pemberian nilai pada tanda skala tertentu. Kemudian suatu kalibrasi dapat juga menentukan sifat-sifat metrologi lain. Hasil kalibrasi dapat dicatat dalam suatu dokumen yang disebut sebagai sertifikat kalibrasi atau laporan kalibrasi. Kemudian hasil kalibrasi dapat dinyatakan sebagai suatu faktor kalibrasi atau sebagai suatu deret faktor kalibrasi dalam bentuk kurva kalibrasi. Nah, ini kita definisi kalibrasi apa? Kalibrasi adalah ini definisinya, rangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran atau sistem pengukuran dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dengan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional suatu penunjukan alat ukur dengan membandingkan standar ukur yang mampu telusur atau traceable, standar nasional atau standar internasional. Jadi kalibrasi adalah itu membandingkan standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional atau standar internasional. Nah, ini definisi kalibrasi tadi. Kalibrasi adalah kegiatan dalam kondisi yang ditetapkan. Ini menurut ISO ini ya, Guide 99 ini. Jadi kalibrasi adalah kegiatan dalam kondisi yang ditetapkan. Pada tahap pertama, kalibrasi adalah membandingkan antara alat ukur dengan standar ukurnya. Jadi membandingkan alat ukur kita dengan standar ukurnya, di mana standar ukur tersebut sudah terkalibrasi sehingga diketahui nilai koreksi dan ketidakpastiannya, serta telusur standar ukur yang lebih tinggi. Hasil dari kalibrasi adalah diperolehnya nilai koreksi dan ketidakpastian dari alat ukur tersebut. Jadi ini kalibrasi membandingkan alat ukur dengan standar ukur, di mana standar ukur ini sudah diketahui nilai koreksi dan ketidakpastiannya serta tertelusur ke standar ukur yang lebih tinggi. Pada tahap kedua, definisi kalibrasi, kita menggunakan informasi yang diperoleh dari tahap pertama tadi, yaitu nilai koreksi dan nilai ketidakpastian kegiatan pengukuran. Jadi ketika alat kita sudah dikalibrasi, nanti kita dapatkan nilai koreksi dan ketidakpastiannya, itu yang akan kita masukkan di dalam setiap pengukuran. Jadi perhatikan ini ada ilustrasi definisi kalibrasi. Misalnya ini kita punya standar ukur gitu ya. Sudah terkalibrasi artinya sudah memiliki nilai koreksi, kemudian memiliki nilai ketidakpastian dan lain sebagainya. Ini tahap pertama. Nah ini alat ukurnya, ini standar ukur, ini alat ukur. Ini baru kemudian kita gunakan ini untuk menimbang sampel gitu ya. Jadi alat ukur ini sudah dikalibrasi dengan standar ukur ini. Kita nanti dapat nilai koreksi ketidakpastiannya yang akan dipakai untuk pengukuran di tahap keduanya. Koreksi itu apa? Koreksi adalah nilai yang dijumlahkan secara aljabar pada hasil pengukuran tak terkoreksi untuk mengkompensasi kesalahan sistemik yang diketahui. Ini definisi dari ini ya, panduan PUM P223 ini. Sedangkan kesalahan sistemik adalah nilai rata-rata yang akan dihasilkan dari sejumlah pengukuran berhingga dari besaran ukur yang sama yang dilakukan secara berulang dikurangi nilai sebenarnya. Jadi koreksi ini adalah nilai standarnya dikurangi nilai pembacaan alatnya. Berikutnya ketidakpastian apa? Ketidakpastian adalah
parameter hasil pengukuran yang memberikan karakter sebaran nilai-nilai yang secara layak dapat diberikan pada satu besaran ukur. Ketidakpastian merupakan kuantifikasi dari keraguan, karena ukuran nilai keraguannya, nah kuantifikasinya atau penilaiannya itu dinyatakan dalam ketidakpastian. Hasil kuantifikasi ini kemudian dinyatakan dalam suatu ukur di mana nilai benar dari besaran ukur tersebut diyakini berada pada di dalamnya dengan tingkat kepercayaan. Di sini ada beberapa sumber ketidakpastian, ada yang bersumber dari metodenya, standar ukur, media, lingkungan, alat ukur, dan juga petugasnya. Ketidakpastian yang dapat dikuantifikasi dan dinyatakan menjadi dua, yang pertama adalah intervalnya, kemudian yang kedua adalah tingkat kepercayaannya, di mana tingkat kepercayaan ini menyatakan seberapa besar keyakinan bahwa nilai yang benar ini berada pada batas atau pada interval. Berikutnya ini sumber kesalahan pengukuran. Tadi sudah beberapa sumber kesalahan pengukuran, ada metode, standar ukur, media, lingkungan, alat ukur, dan juga petugas. Ini kondisi lingkungan, misalnya di dalam kalibrasi ada ruang laboratorium yang harus dijaga suhu dan kelembapannya. Ya, kalian melakukan kalibrasi, kondisi ruangan ini harus selalu dilihat, ya, apakah terlalu dingin atau terlalu panas, itu akan mempengaruhi hasil kalibrasi. Umumnya digunakan suhunya adalah dari 20 sampai 25 dengan kelembapan ini 50 plus minus 10%. Kemudian hindari genangan air, dokumen kalibrasi harus dijaga dengan baik, masa atau periode kalibrasi harus disosialisasikan ke bagian-bagian yang terkait. Misalnya di suatu bagian di instansi gitu ada alat yang sudah dikalibrasi, maka periode kalibrasi itu harus disosialisasikan agar nanti kalau dipakai biar nggak ini ya, biar ketahuan apakah masih di dalam periode kalibrasi atau tidak. Berikutnya sumber kesalahan pengukuran tadi adalah alat ukur dan juga bahan ukur. Nah, usahakan alat ukur atau standar ukur yang dipakai untuk kalibrasi tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain. Jadi kalau memungkinkan, alat ukur dan standar ukurnya ini punya dua. Kalau misalnya punya dua set, satu dipakai untuk pengukuran, yang satunya dipakai untuk untuk mengkalibrasi gitu ya. Kalau dua-duanya dipakai nanti nggak ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian operator pengukur atau kalibrator harus memiliki keterampilan khusus ini tadi dari definisinya. Kemudian periode kalibrasi adalah suatu selang kalibrasi atau selang waktu atau seberapa intensitas suatu alat itu harus dikalibrasi. Makin tinggi kualitas metrologis, artinya makin panjang selang waktu kalibrasinya. Semakin kritis dampak hasil ukurnya, maka semakin pendek waktu periode kalibrasinya. Misalnya alat ukur ini punya dampak hasil pengukuran yang sangat penting, maka dia harus lebih sering dikalibrasi. Ya, jadi secara umum periode atau waktu kalibrasi ini dipengaruhi oleh jenis alat ukur, frekuensi pemakaian, dan juga frekuensi pemeliharaan. Periode kalibrasi ini bisa diperoleh dari atau berdasarkan rekomendasi pihak lain, misalnya pembuat alatnya, kemudian karakteristik alat tersebut seperti apa. Jadi makin tinggi kualitas metrologisnya, maka makin panjang waktu kalibrasinya. Kemudian tujuan pemakaiannya, kalau semakin kritis dampak hasil ukurnya, maka semakin pendek selang waktu kalibrasinya. Secara periodik, kemudian frekuensi pemakaiannya seperti apa, semakin sering dipakai ya semakin pendek waktu kalibrasinya, waktu pemakaian, dan setelah adanya perbaikan yang ini, kalau setiap alat setelah diperbaiki ya tentu harus dikalibrasi ulang. Kita lihat di sini beberapa contoh waktu kalibrasi untuk misalnya termokopel, maka dia standarnya 12 bulan dia harus dikalibrasi. Kemudian termokontrol 12 bulan, mikrometer ini setiap 3 bulan.
kaliper ini setiap 12 bulan. Berikutnya terkait mengenai standar kalibrasi. Standar nasional dan internasional. Apa itu standar nasional? Standar nasional adalah suatu standar yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Metrologi Legal Pasal 8 tahun 81 sebagai dasar negara dalam menetapkan suatu harga atau besaran semua standar lain dari besaran yang ada. Sedangkan standar internasional adalah suatu standar yang ditetapkan oleh suatu persetujuan internasional untuk digunakan secara internasional sebagai dasar untuk menetapkan suatu harga atau besaran semua standar lain dari besaran yang ada. Jadi ada standar nasional, ada standar internasional, definisinya seperti itu. Kita lihat hierarki kalibrasi, ini standar atau tingkat internasional, ini berdasarkan keputusan sistem internasional dari Satuan SI dan realisasi dari standar primer yang ditentukan oleh Conference General des Sports ini GDM ini ya, sebagai penanggung jawab dalam mengkoordinir pengembangan dan pemeliharaan standar-standar primer dan mengkoordinasi interkomparasi pada tingkat tertinggi. Tingkat nasional tadi institusi tingkat nasional adalah institusi meteorologi nasional. Ini memiliki wewenang tertinggi dalam bidang meteorologi di suatu negara, memelihara standar-standar nasional di suatu negara, merupakan puncak ketertelusuran untuk pikiran fisik yang sesuai di negara tersebut. Di hierarki kalibrasi tadi untuk sistem internasional ini kita mengenal ada 7 besaran dasar, ya 7 besaran dasar yang kita kenal, yang kita sebut sebagai sistem metrik. Nah, berikutnya mengenai standar untuk satuan ukuran. Standar untuk satuan ukuran ini merupakan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mengkalibrasi standar untuk satuan ukuran yang lain yang tingkat akurasinya lebih rendah. Jadi, standar untuk satuan ukur merupakan rujukan untuk mengkalibrasi standar lain yang akurasinya lebih rendah. Sehingga bisa diklasifikasikan standar nasional itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jadi tingkat 1 ini yang akurasinya paling tinggi, tingkat 4 ini yang paling rendah. Standar nasional untuk satuan ukuran tingkat 1 ditetapkan oleh Perpu berdasarkan Undang-Undang Metrologi Legal ini tadi. Jadi standar nasional untuk satuan ukuran tingkat 1 ini ditetapkan oleh undang-undang. Standar nasional untuk satuan ukuran merupakan standar yang memiliki tingkat, standar nasional 1 ini memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas tertinggi di Indonesia. Dan merupakan standar untuk satuan ukuran primer atau sekunder internasional. Standar satuan ukuran tingkat 1 ini yang mengelola adalah Laboratorium Standar Nasional. Kemudian standar nasional untuk satuan ukuran tingkat 2 ini turunan dari standar tingkat 1. Kemudian dia memiliki kemampuan telusur langsung ke standar satuan ukuran tingkat 1 secara berkesinambungan, kemudian digunakan secara langsung hanya untuk membanding terhadap standar satuan ukuran yang di bawahnya, yaitu tingkat 3. Jadi standar ukuran tingkat 2 ini mampu telusur ke standar tingkat 1, dan dia digunakan untuk membanding yang standar ukuran tingkat 3 yang di bawahnya. Siapa pengelolanya? Ini adalah institusi meteorologi. Standar ukuran tingkat 3 ini turunan dari standar ukuran tingkat 2, memiliki kemampuan telusur standar ukuran tingkat 2, digunakan untuk membanding standar ukuran tingkat 4.
yang mengelola adalah bagian kalibrasi. Berikutnya, standar nasional untuk satuan ukuran tingkat 4 ini turunan langsung dari standar satuan tingkat 3, punya kemampuan telusur ke standar tingkat 3 dan digunakan pembanding untuk yang namanya standar kerja. Jadi di bawah standar tingkat 4-nya ada standar kerja. Siapa yang memiliki, yang mengelola adalah laboratorium. Laboratorium, maksudnya laboratorium kalibrasi ini ya, laboratorium kalibrasi. Standar kerja merupakan turunan langsung dari satuan ukuran tingkat 4 dan memiliki kemampuan telusur langsung ke standar ukuran tingkat 4 secara berkesinambungan. Standar kerja inilah yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji atau mengkalibrasi alat ukur milik masyarakat. Tadi terkait ketertelusuran atau traceability ini apa? Ketertelusuran adalah kemampuan suatu hasil ukur secara individu untuk dihubungkan ke standar nasional atau internasional melalui suatu rantai pembanding yang terputus. Jadi, yang namanya traceability atau ketertelusuran ini mampu telusur, artinya mampu dihubungkan ke standar yang lebih tinggi secara berkesinambungan. Agar setiap hasil ukur dapat memiliki ketertelusuran yang baik, maka setiap instrumen yang memiliki pengguna hilir perlu diperiksa terhadap standar ukur yang dimiliki oleh unit kerja peran. Kemudian, baik instrumen maupun standar ukur ini perlu dikalibrasi terhadap standar kerja milik laboratorium yang sudah terakreditasi. Misalnya di laboratorium kita gitu ya, di laboratorium kita ada suatu termometer. Nah itu harusnya ada 2 buah termometer, yang satu dipakai, yang satu tidak gitu. Jadi ketika nanti setiap saat yang dipakai tadi bisa dibandingkan dengan yang tidak dipakai. Dan secara berkala 2 termometer tersebut harus dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi. Jadi prosedurnya harus seperti itu ya. Berikutnya pengelolaan data kalibrasi. Nah ini tadi ya, standar kerja ini dapat dikalibrasi terhadap standar laboratorium yang dimiliki standar laboratorium atau kalibrasi yang memiliki institusi metrologi. Berikutnya standar ini dikalibrasi terhadap standar nasional milik pengelola atau ilmiah standar nasional negara lain, atau dikalibrasi terhadap standar internasional. Pekerjaan kalibrasi dalam rantai pengukuran harus dilakukan oleh organisasi yang memiliki kompetensi teknik. Jadi seperti ini rantai ketertelusuran ya, ini user ada di paling bawah, alat ukur penggunanya user. Nah ini standar kerjanya atasnya, jadi alat ukur kita harus kalibrasi ke standar kerja yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi. Kemudian laboratorium kalibrasi yang memiliki standar kerja ini juga harus dikalibrasi oleh standar kedua. Ini laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi gitu ya. Kemudian ini harus mampu telusur standar yang ada di negara tersebut. Di Indonesia ini misalnya LIPI gitu ya. Tim LIPI ini yang ini bisa telusur ke satuannya ini. Misalnya ini rantai ketertelusuran dari usernya, ini timbangan yang digunakan oleh konsumen, kemudian standar kerjanya, referensinya, kemudian standar nasionalnya yang ada di LIPI, kemudian standar internasionalnya gitu ya, standar internasional untuk timbangan atau untuk massa. Ini namanya ketertelusuran. Jadi setiap tahapan ini memiliki nanti proses yang berkesinambungan yang bisa dibandingkan. Kemudian berkaitan dengan institusi kalibrasi. Kalibrasi eksternal ini harus dilakukan oleh instansi teknik
yang berakreditasi untuk menjalankan kegiatan kalibrasi. Untuk membuktikan kemampuan teknisnya, maka laboratorium kalibrasi ini harus memenuhi persyaratan di ISO ini. Jadi laboratorium kalibrasi yang terakreditasi dia harus punya syarat ISO 25 ini ya. Kemudian itu tadi institusi kalibrasi eksternal. Dengan kalibrasi internal ini dilakukan oleh institusi kalibrasi internal minimum harus memiliki ini alat kalibrasi yang mampu telusur, memiliki teknik kalibrasi yang berkualifikasi, memiliki metode atau prosedur kalibrasi, dan secara umum dia juga harus punya ruang yang kondisi lingkungannya terjaga. Jadi dalam misalnya dalam satu proses produksi di pabrik gitu ya, alat yang digunakan untuk produksi, tentu di pabrik atau di perusahaan tersebut punya departemen kalibrasi internal yang setiap saat dia harus mengkalibrasi alat yang digunakan. Tapi juga departemen kalibrasi internalnya itu juga harus dikalibrasi oleh secara eksternal gitu ya, secara eksternal. Nah, prosedur kalibrasi berikutnya ini. Alat kalibrasi itu adalah yang pertama standar dari alat yang dikalibrasi, kemudian personil yang terampil, kemudian prosedur kalibrasinya yang terjaga di lingkungannya maupun alat yang akan dikalibrasi, dan ada rekaman kalibrasinya. Ini proses kalibrasi ini ada prosedur penting dalam proses kalibrasi. Yang pertama adalah pada tahap persiapan, kemudian pada tahap pelaksanaan proses kalibrasi, kemudian pada tahap pengelolaan data kalibrasi. Ini pada tahap persiapan kalibrasi, dalam proses kalibrasi yang pertama harus dilihat kondisi suhu, kelembapan, dan kelengkapan atau persyaratan lainnya. Kemudian harus dilihat standar kerjanya, peralatan bantu atau bahan untuk proses kalibrasi, harus dilihat standar prosedur kalibrasi, fungsi kalibrasi yang bersertifikasi. Tidak sembarangan orang bisa melakukan kalibrasi. Kemudian dalam pelaksanaan proses kalibrasi ini sesuai dengan prosedur kalibrasi ini keadaan awal, ruangan, pencatatan awal alat yang akan dikalibrasi, pelaksanaan uji yang pertama visualnya seperti apa, kemudian uji fungsional, kemudian penyetelan kedudukan geometris standar kerja, penyetelan mau alat ukur, pengambilan dan pencatatan data kalibrasi. Kemudian berikutnya setelah kalibrasi ini data kalibrasinya atau dokumen kalibrasinya ini harus memuat ini ya, jadi dokumen kalibrasi ini harus memuat ini inventarisasi peralatan, cara pemeliharaan, catatan mengenai pemeliharaan alat, interval pemeliharaan, kontrak servis, kalibrasi, interval kalibrasi, dan kontrak kalibrasi. Setelah kalibrasi selesai, maka nanti akan diperoleh yang namanya sertifikat kalibrasi. Sertifikat kalibrasi ini harus memuat 1 sampai 7 ini, misalnya hasil kalibrasinya dalam bentuk atau grafik, kemudian prosedur kalibrasi yang digunakan seperti apa, karena prosedur kalibrasi itu sangat banyak ya standar. Misalnya kalian mau mengukur atau mengkalibrasi termometer, tujuannya untuk apa? Tujuan kalibrasi itu untuk apa? Kemudian termometer yang akan digunakan itu termometer yang akan dipakai untuk apa? Nanti ada metodenya yang berbeda-beda gitu ya, metodenya yang berbeda-beda bergantung tujuan kalibrasinya. Berikutnya nanti ini minggu depan atau minggu ini kalau misalnya bisa dilain nanti mengenai kalibrasi massa dan suhu. Ini yang akan menyampaikan nanti mahasiswa saya yang kemarin PKL di laboratorium kalibrasi. Jadi mereka nanti akan menyampaikan lebih detail prosedur
terkait dengan kalibrasi massa, suhu, dan juga satu lagi kalibrasi tensimeter. Ya, ini materi tentang kalibrasi dari saya dan metrologi hari ini cukup gitu. Dan untuk mata kuliah ini nanti akan ada tugas project. Projectnya itu adalah kemarin saya diskusi dengan Pak Haris, kalian mencari data gitu ya, mencari data, kemudian nanti mengolah data dan juga menganalisis data. Mencari datanya dari mana? Mencari datanya misalnya data dari tugas akhir senior kalian. Tugas akhir senior kalian kan kalian bisa akses dari Perpus kan? Misalnya kalian tertarik dengan tugas akhir mengenai energi gitu ya, mengenai energi. Kalian cari tugas akhirnya kakak tingkat kalian yang membahas mengenai energi, nanti datanya kalian lihat dan diminta kalian untuk mengolah data itu, kemudian menganalisa berapa ketidakpastiannya, berapa errornya, dan lain sebagainya, kemudian menampilkan dan menganalisisnya. Seperti ketika kalian membuat laporan di dalam bab 4 atau laporan tugas akhir di bab 4 itu isinya adalah data dan jadi itu adalah tugas proyek untuk mata kuliah ini. Tugasnya bersifat individu dan harus dikumpulkan nanti sebelum UAS harus selesai. Saja untuk materi hari ini, silakan ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti materi dari saya tinggal satu lagi tadi yang terkait kalibrasi massa dan suhu. Kemudian next mungkin Pak Haris yang akan masuk. Waktu itu kalau nggak salah setelah Natal ya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum ada. Ya? Sepertinya belum ada. Kenapa? Berarti terkait tugas akhir nanti mengolah data ya? Dan datanya itu diambil dari tugas senior ya? Iya. Kalian coba cari-cari dari akhir senior kalian gitu ya. Soalnya ada yang tertarik nanti ke arah bidang fisika material nih. Coba kalian lihat datanya seperti apa. Oke. Nanti Pak Haris akan mengajarkan cara mengolah grafik menggunakan Origin kalau nggak salah. Origin, ada yang mungkin sudah pernah menggunakan, yang belum silahkan nanti kalian install Origin di laptop kalian. Origin dan Imagy, kedua ya, Origin dan Imagy, dua itu silahkan diinstal. Jadi nanti Pak Haris akan mengajarkan untuk mengolah data menggunakan dua software. Dan nanti karena biasanya kan menampilkan grafiknya seperti apa, kemudian misalnya fisika material, kita kalian mendapatkan foto SEM, bagaimana mengolah datanya menggunakan Imagy seperti apa, itu nanti akan disampaikan Haris. Itu akan menjadi tugas individu kalian. Jadi harap datanya berbeda tiap orang, sangat sama, ya. Bisa dipahami terkait tugasnya? Baik, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Saya akhiri Zoom kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nanti Bu. saya share di Epsilon ya. Recording stopped.